Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu. Sakira, Putri, Adelia, Sonia, semua udah Ibu presensi atau ada yang belum? Semua hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba dicek di sebelah kanan kiri kalian masih ada sampaian berserakan atau sudah tidak ada. Kalau masih ada bisa diambil dan dibuang terlebih dahulu. Sudah bersih semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya satu motivasi, yaitu dari Mario Teguh berkata, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Anak-anak di sini mau menjadi pemilik masa lalu atau masa depan? Masa depan ya, jadi harus rajin belajar ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang teks negosiasi. Apa sih itu teks negosiasi? Teks negosiasi yaitu sebuah penawaran dari pihak satu dengan pihak dua, maksudnya pembeli dan penjual yang nantinya akan bermuncullah kesepakatan, yaitu nanti akan dibeli gitu ya. Nah, teks negosiasi di sini ada pengertian. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada jenis-jenis teks. Yang keempat ada struktur teks. Yang kelima ada ciri-ciri. Yang keenam ada fungsi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas yaitu mengenai pengertian teks negosiasi. Nah, pengertian teks negosiasi adalah teks negosiasi adalah suatu interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Nah, untuk jenis teks negosiasi, teks negosiasi ini yaitu ada dua. Yang pertama negosiasi formal dan yang kedua negosiasi informal. Ibu, apa sih negosiasi formal itu? Negosiasi formal, nah, dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya seperti mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintah. Nah, yang kedua ada negosiasi informal. Negosiasi informal ini kebalikannya dari negosiasi formal. Negosiasi informal ini merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari pada masyarakat umum. Nah, negosiasi ini itu dibagi menjadi dua, ada negosiasi lisan ataupun negosiasi secara tertulis.
Ciri-ciri negosiasi berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Ada lawan yang bisa diajak dialog, kayak pembeli dan penjual, seperti itu. Berupa kegiatan komunikasi. Nah, antara penjual dan pembeli ini nanti ada kelibatan komunikasi. Yang keempat, ada munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan kedua belah pihak. Nanti pembeli dan penjual ini akan bernegosiasi sehingga akan menjadi nanti terakhir kesepakatan. Nah, yang tujuan akhirnya itu yang Ibu katakan barusan akan mencapai kesepakatan. Nah, tujuan teks negosiasi ini itu apa sih, Bu? Nah, tujuan dari teks negosiasi ini itu memperoleh kesepakatan yang di dalamnya itu terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Nah, dari tujuan kita beralih ke struktur teks. Struktur teks negosiasi yang pertama ada orientasi. Orientasi itu sama dengan yang di awal. Permintaan, yang ketiga ada pemenuhan, yang keempat ada penawaran, yang kelima ada persetujuan, yang keenam pembelian, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, mungkin itu tadi yang bisa Ibu jelaskan. Mungkin sebelum Ibu mengasih tugas ke kalian, apakah ada pertanyaan? Oh ya, bagus sekali. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan persetujuan itu? Nah, persetujuan itu antara kedua belah pihak ini penawarannya itu telah ditemukan, yaitu kesepakatan, yang berarti udah masuk itu ke tahap persetujuan. Nah, nanti ketika persetujuan itu kalau sudah cocok, itu nanti kedua belah pihak itu akan melakukan transaksi, pembelinya yang akan melakukan transaksi ya kepada penjualnya. Nah, yang terakhir penutup. Nah, penutup itu yang dimaksud dengan kesepakatan, seperti itu. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, yang Ibu sampaikan tadi sangat jelas ya. Nah, untuk itu Ibu akan mengasih tugas kepada kalian. Silakan secara berkelompok, membentuk kelompok ya, membuat teks negosiasi ya. Ibu kasih waktu 1 menit cukup ya, tidak usah terlalu panjang-panjang. Oke, setiap kelompok bisa mengambil, Ibu bagikan aja ya, nggak usah mengambil. Oke, Ibu kasih waktu ya. Apakah ada yang sudah selesai? Oh iya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 mengenai apa teks negosiasinya? Mengenai keluarga. Oke. Kalau sudah selesai, semuanya bisa dikumpulkan di sini ya. Nah, sebelum kita berakhir pembelajaran hari ini, itu tadi penyampaian dari Ibu ya. Nanti ini Ibu akan nilai dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Dan untuk tugas individunya kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri ya. Ini tugasnya membuat teks negosiasi. Bebas ya negosiasinya, teksnya. Tidak boleh copy paste di internet. Silakan membuat sendiri, kan tadi Ibu sudah memberikan contohnya ya. Nah, mungkin itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Kalau ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.